Halo teman-teman, selamat datang di video animasi kami. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tema tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Eits, tahan dulu. Karena kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Halo, saya Saman Chandrajaya. Saya Elita Gunawan Putri. Dan saya Syahidur Rahman. Langsung saja kita mulai. Mari kita pelajari bersama pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam dunia kerja. Pelatihan adalah proses jangka pendek untuk meningkatkan kemampuan kerja teknis karyawan. Sementara pengembangan adalah proses jangka panjang untuk membentuk potensi dan kesiapan menghadapi peran yang lebih besar. Selain itu, juga ada loh manfaat pelatihan dan pengembangan. Di antaranya 1. Meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya, memberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan, memberikan training atau pelatihan kerja, membangun sistem komunikasi yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, Melakukan evaluasi secara berkala. Menerapkan sistem reward. Adapun sistem punishment-nya loh. Tindakan ini dilakukan jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan dan memberikan perlindungan asuransi. 2. Adaptasi teknologi baru. Contohnya, pengembangan aplikasi dan platform baru, penerapan kecerdasan buatan AI dan analisis data, solusi teknologi finansial atau vintage. Yang ketiga, kepuasan kerja dan loyalitas. Contoh kepuasan kerja, kesesuaian pekerjaan dengan minat dan keahlian, penyediaan fasilitas dan lingkungan kerja yang baik, pemberian kompensasi yang adil dan sesuai, hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan. Contoh loyalitas kerja, meningkatkan produktivitas dan kinerja, aktif mempromosikan perusahaan. Adapun hubungan kepuasan kerja dan loyalitas, yaitu karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan mereka cenderung lebih loyal kepada perusahaan. Yang keempat, mempersiapkan karyawan untuk promosi dan rotasi jabatan. Seperti tingkatan kinerja dan capaian. Contohnya, tetapkan target yang jelas dan terukur, fokus pada tugas-tugas berdampak, pertahankan kualitas kerja yang tinggi, dan analisis pencapaian. Kembangkan keterampilan dan kompetensi. Contohnya, ikuti pelatihan dan pengembangan. Manfaatkan pengalaman kerja. Evaluasi dan tingkatkan keterampilan. Bangun relasi dan jaringan. Contohnya, jalin hubungan baik dengan atasan. Perluasan jaringan profesional. Tunjukkan inisiatif dan sikap positif. Contohnya, bersikap proaktif, ambil inisiatif, tunjukkan semangat, jujur dan bertanggung jawab. Berikan solusi, bukan masalah. Persiapkan diri untuk proses seleksi. Pahami persyaratan promosi, siapkan presentasi, latih wawancara. Tunjukkan kepercayaan diri. Komunikasi terbuka dengan atasan. Contohnya, berikan aspirasi karir, evaluasi diri secara berkala. Karyawan yang berkembang dengan baik akan lebih loyal, lebih adaptif, dan siap menghadapi tantangan organisasi.
Jadi begitu teman-teman, tujuan dan manfaatnya dari pelatihan dan pengembangan kerja. Semoga teman-teman semua bisa dapat lebih paham ya. Di sini kami juga akan menjelaskan bagaimana proses pelatihan dan pengembangan dilaksanakan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana proses pelatihan dan pengembangan dilaksanakan dalam perusahaan. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Pertama-tama, HR perlu mengetahui keterampilan apa yang kurang, bisa melalui feedback pada atasan, penilaian kinerja, ataupun perubahan teknologi baru yang perlu dikuasai. Langkah yang kedua, menentukan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Contohnya, setelah pelatihan karyawan dapat menjawab tiket pelanggan maksimal dalam waktu 2 menit. Langkah yang ketiga yaitu merancang program pelatihan. HR perlu memilih metode pelatihan yang paling efektif seperti simulasi kerja, pelatihan online, workshop interaktif, dan monitoring oleh senior. Langkah keempat, pelaksanaan pelatihan. Sebelum pelatihan dimulai, tahapan persiapan logistik dan teknis harus dilakukan secara menyeluruh seperti penentuan jadwal dan durasi pelatihan, pemilihan lokasi atau platform online misal Zoom, Google Meet, persiapan materi ajar termasuk modul, handout, dan presentasi, pengaturan alat bantu belajar, seperti laptop, proyektor, atau LMS. Memilih fasilitator yang kompeten juga sangat penting. Dari segi internal perusahaan, seperti supervisor atau manajer senior, ataupun eksternal profesional, konsultan HRD, dosen praktisi, atau coach bersertifikasi. Masuk ke kriteria utama fasilitator. 1. Menguasai materi dan komunikatif. 2. Memiliki pengalaman praktik. Dan yang ketiga, mampu memfasilitasi diskusi, bukan hanya ceramah. Adapun metode pelatihan seperti classroom training merupakan metode paling klasik, biasanya menggunakan presentasi dan diskusi kelompok. On the job training, pelatihan langsung di tempat kerja di bawah pengawasan atasan atau mentor. Simulation training Digunakan dalam industri yang beresiko tinggi seperti penerbangan, medis, atau manufaktur, serta dilatih melalui simulasi kondisi nyata. Tim HR atau panitia pelatihan perlu memantau kehadiran peserta, kendala teknis, respon peserta terhadap materi, partisipasi aktif di forum diskusi. untuk dokumentasi dan absensi, sertifikasi dan umpan balik awal. Setelah sesi terakhir, fasilitator juga membagikan lembar evaluasi yang menilai 1. Kualitas materi, 2. Penyampaian trainer, 3. Relevasi dengan pekerjaan peserta. Langkah 5, evaluasi dan tindak lanjut pelatihan. Evaluasi sangat penting loh teman-teman, karena membantu kita menilai apakah pelatihan benar-benar bermanfaat. Tanpa evaluasi, pelatihan bisa jadi hanya formalitas tanpa dampak nyata bagi karyawan dan perusahaan. Model evaluasi Kirkpatrick. Reaction, apakah peserta merasa puas? Learning, apakah peserta memahami materi? Behavior, apakah peserta menerapkan di tempat kerja? Result, apakah ada dampak nyata pada perusahaan? Tindak lanjut pasca pelatihan seperti coaching, penugasan proyek nyata, pelatihan lanjutan, pemberian penghargaan. Kami juga akan memberikan contoh kasus loh teman-teman, seperti PT Sinergi Digital Nusantara. Perusahaan ini memiliki 150 karyawan dengan pertumbuhan bisnis yang cepat.
tetapi menghadapi masalah besar, seperti banyak karyawan yang kewalahan dengan tuntutan digital skill, terutama pada bagian pemasaran dan layanan pelanggan. Masuk ke dalam analisis masalah. 60% staf marketing belum paham strategi digital campaign. Respon customer service lambat dan tidak solutif. Banyak karyawan tidak memahami tools baru seperti CRM atau chatbot AI. Langkah pelatihan yang diterapkan seperti perusahaan menyusun program pelatihan terpadu selama 1 bulan dengan langkah-langkah seperti berikut. 1. Identifikasi kebutuhan melalui wawancara supervisor dan analisis KPI. Yang kedua, tujuan dan materi. Fokus pada skill digital marketing, CRM, dan komunikasi layanan pelanggan. Yang ketiga, perencanaan seperti metode blended learning, yaitu kombinasi online dan offline. Fasilitator bisa menggunakan konsultan eksternal. Pelaksanaan sesi online interaktif via Zoom. Simulasi penggunaan tool. Roleplay untuk customer handling. Terakhir, masuk ke sistem evaluasi. Pre-test dan post-test, supervisi langsung di minggu kelima, feedback pelanggan diukur ulang. Adapun hasil setelah pelatihan, nilai post-test naik rata-rata 30 poin, komplain pelanggan menurun 50%, karyawan lebih percaya diri menggunakan sistem CRM, engagement media sosial meningkat 70%. Perusahaan juga membuat program lanjutan berupa coaching mingguan dan penghargaan bulanan bagi staf terbaik. Nah, teman-teman, dari seluruh rangkaian video ini kita bisa simpulkan pelatihan dan pengembangan SDM adalah investasi strategis perusahaan. tanpa SDM yang terlatih, perusahaan tidak akan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan industri. Poin penting yang harus diingat oleh teman-teman adalah pelatihan harus berdasarkan kebutuhan real. Materi dan metode harus relevan. Evaluasi harus dilakukan menyeluruh. Tindak lanjut penting untuk jangka panjang. Contoh nyata bisa menjadi inspirasi pelaksanaan. Jadi, jangan ragu untuk merancang program pelatihan yang berdampak. Dengan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya karyawan yang berkembang, tapi juga perusahaan akan tumbuh lebih cepat dan berdaya saing tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.